Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika. Hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, yang teman-teman mungkin juga sudah pasti tahu, yang tak asing lagi yaitu Bapak Zon Parnawan Sigalingging. Nah, kedatangan Pak Zon kali ini ke base camp X-Star Team Cipayung. Nah, ini akan saya manfaatkan untuk bukan berdiskusi teman-teman, tapi apa namanya Pak? Cerita ya, Iya. cerita tentang pengalaman pribadi dan sebagainya. Nah, jujur teman-teman, saya pribadi ingin mengetahui gitu ya. Mungkin teman-teman juga pasti sama mempunyai keinginan ya. Yang ingin kita ketahui itu sekarang kan Pak John itu top leadernya di Magic Life ya. Top papan atas loh teman-teman. Leader hebat loh ya. Nah, tapi sebelumnya itu kan Pak John itu kan bergelut di bidang konvensional ya. Pak John juga seorang pegawai, seorang analisis ya Pak, analisis kesehatan dan auditor ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita yang membuat ingin tahu kenapa Pak John sekarang itu memilih bisnis network marketing yang sekarang ini dan meninggalkan bisnis konvensional. Alasan utama yang Bapak John kuatkan tuh untuk memilih network marketing itu apa Pak? Oke, terima kasih Bu Rika, dan tentunya buat teman-teman atau mitra-mitra ya, pada dasarnya semua orang pasti memiliki sesuatu kenapa dia ingin berkecimpung dalam suatu bidang ya. Semua orang pasti punya keinginan. Cuman kita bicara sekali lagi di sini adalah saya mau cerita tentang diri saya seperti yang Bu Rika tanyakan lagi. Gini, tahun 95 ya, di situ saya adalah seorang karyawan ya. Dari mulai tahun 95 saya seorang karyawan, kemudian saya kemudian membidangi kegiatan di bidang occupational health and safety, di mana di situ saya termasuk orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, tetapi keselamatan kerja juga ya. Coba bayangkan teman-teman kalau awalnya di konvensional, saya bergelut dengan manusia, bergelut dengan orang-orang yang pingin bagaimana selamat, bagaimana sehat. Tetapi itu tidak serta-merta langsung jadi seperti itu. Awal saya begitu, yaitu karena saya memulai dalam bidang network marketing, di mana ketika saya sebelum berkecimpung di dunia network marketing, saya ini adalah seseorang sosok yang mungkin orang bilang orang pingitan ya, orang introvert karena tidak kemana-mana. Jadi dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah itu introvert. Kenapa disebut introvert? Ya, pasti Ternyata punya Pak bingung Zon ya. introvert teman-teman ya, orang yang tertutup ya. Iya, Apa betul. yang tertutup, yang malu. Malu lah gitu ya, bilang tertutup tuh boleh, tapi lebih karena malu lah ya. Bahkan orang bilang kalau mau nikah tuh sebut anak pingitan lah gitu. Oh iya. Kenapa? Karena kayaknya kalau ketemu dengan orang itu ada minder ya, ada rasa minder, ada rasa sesuatu yang nanti takutnya begini, nanti takutnya begitu. Itu bukan dalam bentuk prospek loh ya, belum prospek tuh, masih ibarat kata ketemu dengan orang, Bang John gitu kan, iya, langsung saya kabur. Ada orang bertamu ke rumah gitu kan, saya sembunyi di bawah bangku. Coba bayangin ya, itu luar biasa introvert ya kan. Mungkin ya Anda percaya atau tidak, tetapi Anda boleh survei di mana saya bertinggal ya. Di situ kebetulan mudah-mudahan nanti adik saya juga dengar ini ya, keluarga saya dengar ini, pasti mereka akan ketawa, membenarkan, bahkan ketawa. Iya memang si John itu dulu begini gitu ya. Tetapi kondisi saat ini berbeda. Itulah yang menyebabkan saya kenapa harus di network marketing. Kenapa bahasa harus itu saya lakukan? Karena tidak ada cara lain. Cara paling murah, cara paling cepat, cara paling paling efektif, yaitu di network marketing untuk merubah pola kehidupan saya yang tadinya seorang introvert, seorang yang tidak paham tentang apapun ya. Kenapa saya langsung mengambil keputusan harus? Karena saya baca buku yang namanya dari buku orang keuangan terkenal di dunia, namanya Robert Kiyosaki, di mana bukunya berjudul Rich Dad Poor Dad dan kemudian Business School. Di situ kita diajarkan bagaimana menjadi sosok atau orang yang harus bertumbuh, berkembang dan mengupgrade diri. Ya, kemudian akhirnya saya ditawarkan, dan buku itu yang nawarkan adalah orang network marketing. Ya, tanpa saya tahu itu adalah network marketing. Ya, ketika saya memulai, saya nanya begini, bro, saya kan orangnya nggak bisa ngomong. Nah, Ya, jadi yang itu. sekarang ini apa? Iya, nah itu. Jadi
Jangan salah, loh, emang dirimu doang yang, emang Anda doang yang, yang berkata demikian. Saya lebih parah dari itu. Coba bayangin kehidupan saya seperti apa yang saya ceritain tadi ya. Kemudian saya bilang lagi, saya nggak punya teman. Nah, bayangin, kalau saya tiap hari saya bertemu dengan orang, tapi saya bilang nggak punya teman. Apa yang ada di pikiran saya? Sebenarnya saya bilang nggak punya teman itu adalah saya bukan orang yang memikirkan orang lain, yang orang itu tertarik atau nggak dengan bisnis. Padahal itu yang ada dalam pikiran saya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan pikiran orang-orang ketika kita berbicara tentang atau memberikan informasi tentang network marketing ini. Orang itu juga berpikir yang sama. Jadi don't worry, be happy, kerjakan saja. Ya, dari situ kita harus menyimak bahwa oh, ini orang berarti perlu edukasi, berarti butuh sesuatu yang harus ditinggalkan untuk orang itu mengerti pola pikirnya sebenarnya seperti apa. Nah, awal saya mulai bertumbuh adalah karena ketika saya ditawarin tiket seminar harganya 500 juta. Wow. Tahun 2000. Tahun 2000. Ingat, saya memulai bisnis network marketing di tahun 2000. Berarti dolar masih sekitar 2.500. 2.500 Iya, ya? iya masih lah. Seperti kayaknya masih belum sekarang ya 15.000. Oh, belum. Mungkin naik lebih kurang sekitar 5.000 atau berapa lah ya. Pokoknya masih kejangkau lah. 5.000, dan gaji saya waktu itu masih di bawah dari tiket tersebut. Kebayang aja. Ya, saya berani berinvestasi. Kenapa? Saya pikir, oh iya ya, saya harus berani berubah nih. Kalau enggak ya saya hidupnya ya seperti itu. Masa saya karyawan kerja berkecimpung dengan orang, tetapi saya malu atau takut ngomong sama orang. Emang orang itu bisa ngunyah kita gitu kan? Kan enggak, tentunya bersahabat. Nah, untuk bersahabat itu kita harus bersahabat dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ini kita mengalami perubahan bukan 1-2 tahun loh, bukan 5 tahun, panjang hingga saat ini. Bayangin aja 22 tahun ya. Artinya proses panjang ini bukan bicara 22 tahun ya, tapi di tengah-tengah perjalanan pun kita ada peningkatan, ada pengembangan, dan tentunya harus kita aktif. Ya, harus mau bertumbuh. Makanya saya bilang kita harus mendapatkan harga diri kita dulu. Berani berinvestasi waktu, berinvestasi uang, itu wajib. Jangan selalu memikirkan hasil. Hasil itu sudah pasti didapat, tapi yang hasil yang terbaik adalah harga diri kita itu naik. Nilai kita itu naik di mata orang ini berubah, bertumbuh, dan mau berkembang dan mau bekerja sama. Itu yang paling penting teman-teman. Network marketing identik dengan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, bagaimana kita membuat orang lain sukses, kemudian kita biasa-biasa saja, atau kita juga sukses, dia sukses. Itu yang luar biasa. Itu yang teman-teman kunci di network marketing. Padahal kita tahu ya Pak ya teman-teman ya, bisnis konvensional dengan bisnis network marketing itu kan berbeda ya. Betul. Berbeda banget ya. Iya, sangat beda. Kalau konvensional yang saya tahu ya, karena saya juga pebisnis konvensional itu terikat dan banyak aturan. Iya, betul. Ya, itu intinya kayak misalnya saya gitu ya, kita owner berbicara dengan bawahannya. Betul. Tapi kalau di network marketing itu sistemnya mitra kali ya Pak? Iya, mitra. Jadi sini tidak ada kerjasama ya, jadi tidak ada bos, tidak ada bawahan, yang ada kerjasama atau tim ya. Iya. Berarti lebih ya pokoknya berbanding jelas lah ya. Ya, dunia terbalik lah. Dunia terbalik. Iya, konsep dan caranya yang berbeda. Ya, tetapi sekali lagi di situ kita yang punya bisnis. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak taat, kita nggak patuh terhadap konsep atau sistem yang kita mau jalankan, ya sia-sia juga gitu. Berarti kalau di network marketing ya kita sendiri ya, kita owner ya? Iya, kita sendiri owner. Kita yang menentukan, kita yang punya cara. Bebas waktu, bebas finansial, bebas semua ya. Betul. Berarti tadi Pak Zon bilang kalau tahun 95 sudah mulai bekerja ya di konvensional. Iya. Mengenal network marketing itu sekitar tahun 2000 dengan memberanikan diri berinvestasi mengikuti seminar yang mana nilai harga tiketnya itu sebenarnya jauh di atas gaji yang diterima saat itu. Betul. Ya kan, karena Bapak berani karena Bapak ingin maju ya. Iya. Nah, dari tahun 2000 berarti Bapak mulai network marketing nih sampai sekarang ke 2022. Iya. Berarti 22 tahun loh Pak. Betul. Ya, Bapak sudah malang melintang di dunia network marketing ya. Iya. Saya mau nanya nih Pak. Jujur, saya sendiri teman-teman termasuk orang yang underestimate dengan MLM. Iya. Ya kan? Karena kita tahu ya istilahnya kecap pasti nomor 1. Iya. Banyak orang kecewa ya, karena gini teman-teman ya, yang setahu saya MLM itu ngejagoin produk tuh luar biasa banget, tapi hasil yang kita dapat itu jauh dari yang kita bayangkan. Iya. Jadi kan orang underestimate. Nah, selama Bapak menjalankan network marketing itu kira-kira yang Bapak jalankan bisnisnya itu berupa apa aja? Produk atau mungkin yang sekarang lagi booming apa tuh Pak? Yang apa?
money game. Iya, Manikin Nah, paling banyak. pengen tahu nih Ponzi ceritanya gitu gitu, ya, yang iya. Bapak jalani runutannya apa aja gitu. Sebelum Bapak bertemu dengan Magic Life. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang benar-benar skakmat ya. Tapi disitulah kita dapat kuncinya. Kunci bagaimana sebenarnya harus kita bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Ingat teman-teman semua, bisnis di Indonesia ini yang polanya MLM itu banyak sekali. Sangat banyak, bahkan hampir setiap hari itu muncul. Bahkan kalau kita searching di Google itu mungkin ribuan. Mungkin bisa jadi ratusan bahkan jutaan. Ya, kita nggak tahu seperti apa gambarannya. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah, yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa MLM itu adalah produk. Produk, the real produk untuk tubuh, ya, untuk kesehatan. Sudah pasti Ya, produk. sudah pasti produk. Kenapa? Karena boleh cari di Wikipedia. Di Wikipedia itu kalau kita bicara tentang MLM, di situ akan dijelaskan dari tahun berapa, kemudian apa saja dan konsepnya seperti apa. Itu produk, ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin teknologi dan lain-lain ya, banyak yang selalu orang gaungkan itu MLM. Ya, selalu MLM. Kenapa? Dengan mudah mendapatkan sertifikat AP2LI atau APLI. Ya, padahal yang namanya AP2LI atau APLI itu sebenarnya selektif, tapi banyak yang menyalahgunakan. Ya, mungkin dapat izinnya, mungkin laporannya benar gitu kan, tapi setelah dilakukan pemasarannya beda. Makanya banyak yang ditutup, ya. Maka dari itu teman-teman, yang harus benar-benar teman-teman pastikan adalah bahwa ketika berubah zaman, maka berubah cara. Nah, ini yang harus teman-teman punya kekuatan adalah 4 pilar. Makanya kita selalu menggaungkan 4 pilar. 4 pilar ini adalah sebuah kekuatan. Saya tertarik di Magic Lab ini awalnya bukan karena bisnisnya, tetapi saya karena segitu banyaknya bisnis yang saya jalani, akhirnya saya jadi pegangan adalah produk. Produk adalah kekuatan. Kalau kita mau jangka panjang, produk. Kalau produk memberikan dampak baik buat makhluk hidup, bukan manusia aja ya, makhluk hidup, karena Magic Lab ini sudah banyak sekali testimoni di luar dari manusia. Tunggu Pak, Bapak ini belum masuk ke ranah Magic Life. Oh iya. Yang ditanya itu ya nggak teman-teman. Sebelum sampai ke Magic Life, nah bisnis yang Bapak lalu ini, yang Bapak gelutin ini di bidang network marketing itu kan banyak. Nah, kita pengen tahu ya nggak teman-teman, yang Bapak lalu itu yang mana-mana aja gitu. Yang kan bisa jadi Pak, dari sekian banyak mungkin ada yang Bapak membuat Bapak fight ya, ada yang juga membuat Bapak kecewa. Nah, kita pengen tahu nih perjalanan Bapak. Saya simpelin aja ya ngomongin gini. Intinya ketika perjalanan-perjalanan itu saya lakukan, ya tentunya saya juga pernah berkecimpung di bisnis online ya. Bisnis online atau BO ini yang gampang sekali scam. Memang cepat hasilnya, tapi cepat juga scamnya gitu ya. Jadi yang terbaik adalah ketika saya berjalannya waktu ini, ya saya juga berkecimpung di beberapa perusahaan yang konsepnya adalah produk, ya tentunya di situ saya mengalami suatu hal yang menurut saya ketika terjun dengan dengan berkecimpung dengan orang, kemudian orang itu butuh sehat, tetapi tidak memberikan efek. Bahkan saya dipercayakan oleh sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan produk pun tidak memberikan efek. Tapi ketika saya menjalankan produk itu, ya ternyata saya ditawarkan produk ini juga, sehingga itu yang membuat saya tertarik di Magic Lab. Nah, tapi perjalanan ini yang teman-teman harus ketahui adalah bahwa produk adalah sesuatu hal yang menjadi pegangan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan tergiur dengan yang namanya percepatan income, apalagi cuma dibilang begini ya, duduk, diam, dapat duit. Ya, itu kan maunya. Semua orang juga ngomong gitu, bahkan ada yang ngomong gini, kalau bisa ya, muda, poya-poya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Itu kan maunya. Ya, itu banyak sekali orang bilang begitu. Tapi percaya sekali lagi lah, di dunia ini kita harus berjuang. Ya, tidak ada perjuangan yang gratis. Semua perjuangan itu harus dibayar benar-benar dibayar cash tunai. Apa yang dibayar itu? Pertama investasi, yaitu uang. Yang kedua adalah waktu Anda, waktu keluarga bahkan. Ya, ini yang harus teman-teman benar-benar pahami bahwa menjalankan proses ini tidak mudah. Ya, jadi step by stepnya adalah Anda benar-benar harus kuatkan dari sisi di mana perusahaan-perusahaan yang Anda kecimpungin itu Anda paham. Kuncinya adalah produk. Itu jangan sampai Anda salah. Dari sekian banyaknya perjalanan, yang saya benar-benar tertarik adalah hanya di Magic Lab karena produknya luar biasa, ya. Berarti, gitu mereka. Selama Bapak menjalankan produk, Bapak belum pernah seyakin atau seunggul produk Magic Lab. Iya, saya belum pernah. Sampai terakhir yang Bapak bilang Bapak dikasih kepercayaan memegang suatu perusahaan, di mana itu juga penjualan produk,
Bapak juga berusaha untuk meyakinkan orang, tapi hasilnya tidak signifikan. Betul, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tersebut. Dan ternyata dengan menggunakan Magic Lab hanya dalam waktu seminggu, percepatannya luar biasa. Nah, berarti kekuatan produk yang membuat Bapak tuh beralih ke Magic Life. Iya. Sampai... Sebenarnya bukan beralih sih, karena sebelum di Magic Lab ini saya terakhir berkecimpung di perusahaan asuransi. Kenapa? Saya udah anti produk, anti MLM yang seru produk. nih teman-teman, makanya kita coba gali, kita coba pancing ya. Makanya yang saya denger nih gitu, saya denger tuh kan Pak Son pernah bilang gitu ya, kalau dia tuh sudah anti dengan produk. Anti. Nah, saya pengen tahu banget gitu loh, sudah mengeluarkan statement anti dengan produk, tapi sekarang malah balik lagi menjadi top leadernya perusahaan yang juga menjual produk. Nah gitu loh, jadi kita pengen tahu nih Pak lebih dalam lagi gitu loh. Kenapa Bapak anti? Mungkin gara-gara alasan tadi ya Pak, mungkin produk yang tidak sesuai dengan harapan. Betul. Nah, sekarang kenapa Bapak, alasan Bapak nih, kenapa mau ya, mau ke yang apa ada namanya? produknya ya? Iya, ada produknya gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa perjalanan ini akhirnya menimbulkan sesuatu pemahaman dan saya putuskan untuk tidak lagi di produk. Saya anti dengan produk ya. Tapi saya tetap tertarik dengan sistem, ya sistem direct selling, sistem network marketing. Saya nggak bakalan tinggalin itu karena Pak, pengembangan diri saya, kemampuan saya itu dapatnya dari situ. Sampai akhirnya public speaker dan mendapatkan sertifikat TOT, trainer overtrainer, kemudian auditor dan segala macam. Itu dari network marketing, teman-teman jangan salah loh. Jadi kekuatan kemampuan kita, bahkan teman saya ini maaf ya, yang ya tadi kami kroco loh pelaksana. Itu di perusahaan yang tempat saya dulu, sekarang mereka sudah menjadi direktur. Wow. Direktur pemasaran, itu luar biasanya. Karena apa? Mereka juga sama, yaitu berkecimpungnya di dunia network marketing. Jadi kalau Anda mau sukses, benar-benar sukses di dunia network marketing dulu deh. Network marketing itu untuk mengembangkan menjadi public speaking, menjadi orang yang berani untuk maju, mendapatkan strategi bagaimana melakukan pemasaran. Jangan dikira orang pemasaran itu rendah. Paling kelas tinggi adalah pemasaran, tidak ada produk yang bisa terpasarkan kalau tidak ada marketing. Iya. Ya apa-apa sekarang butuh marketing loh, jangan salah. Betul, loh, betul. Anda mau punya duit emang pakai apa kalau nggak ada marketnya? Setuju teman-teman, gitu ya. karena jujur waktu saya juga menjalankan bisnis konvensional Pak, gitu ya saya juga butuh marketing. Betul. Untuk memasarkan produk-produk saya. Betul. Bagi siapa pengantin yang mau memakai jasa saya. Iya. Benar sih Pak, setuju. Nah itu. Marketing itu ujung tombak suatu perusahaan. Tombak, betul. Nah akhirnya perjalanan waktu saya anti dengan produk karena apa? Tidak memberikan efek apa yang saya harapkan. Marketing di lapangan loh, ketemu sama orang. Kemudian tawar-tawar akhirnya pakai produk. Lupa ini kok sudah sekian lama, sudah sekian puluh juta, kok nggak ada efek, kan kesel. Ya kan, ini berarti bisnis cuman gaungin reward nih gitu kan. Gaungin ini, hasilnya nggak bener, produknya nggak bener, adalah out. Masuk berikutnya sama. Akhirnya kan mohon maaf ya, saya untuk MLM saya tinggalin. Banyak teman-teman yang mau narik, mohon maaf saya sudah anti produk, saya bilang gitu. Akhirnya saya cari-cari, wah ini ada bagus nih, proses baru ya di dunia asuransi, network marketing. Walaupun memang di dunia asuransi itu ada yang namanya konsep konsep jaringan yang model-model, cuman kan itu bentuknya ada license, harus AJ dan lain-lain. Tapi ini tidak gitu loh. Nah itu akhirnya saya berkecimpung di situ. Akhirnya saya berkecimpung di 2 perusahaan ya, saya tidak sebutkan. Di perusahaan A saya tidak begitu maju, tapi di perusahaan yang terakhir yang B yang sebelum saya masuk ke Magic Lab ini, ya saya bertumbuh berkembang. Disitulah saya mulai kelihatan sebagai orang yang benar-benar dihargai. Karena Pak, bertumbuhnya tuh sangat luar biasa waktu itu ya. Sampai akhirnya saya lupa dengan diri saya. Yang namanya juga OKB, orang kaya nggak jelas. OKB ya, beda ya bahasanya. Jadi itu benar-benar saya di situ belajar. Di situ saya akhirnya dihajar, ya terpuruk jatuh total ya. Benar-benar akhirnya saya ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Itu yang tadi saya bilang, saya megang produk lagi karena saya pikir bukan konsep MLM, saya ambil, saya jalanin gitu kan. Dengan kemampuan saya jual dan akhirnya mendapatkan rawatan juga ya, tapi tidak signifikan gitu kan. Akhirnya sekali lagi saya ketemu lagi dengan cerita Magic Life gitu ya, bener-bener magic produknya. Tunggu Pak, saya penasaran nih. Bapak mendapat Magic Life ya, bertemu dengan perusahaan Magic Life, itu
kalau boleh tahu info gitu dari mana gitu. Oke, saya mau kasih tahu ya, saya punya ayah ya, kebetulan dia tinggalnya di daerah Depok. Jadi ayah ini, saya banyak sekali dapat tawaran dari dia, tahu kemampuan saya untuk mengetahui khususnya kalau produk. Ya, saya banyak sekali produk perusahaan-perusahaan yang sejenis yang perusahaan network marketing diberikan ke saya. Nah, ini kira-kira bagus nggak? Saya belajarin, saya lihat, saya buka, enggak, buang. Ini enggak, banyak sekali yang dia selalu karena saya ya mungkin nggak tahu ya karena udah pengalaman tentang bagaimana membaca atau membedah network marketing itu ya khususnya untuk marketing plan dan produk. Akhirnya beberapa kali saya tolak. Tetapi nggak tahu ketika dia nawarin ini saya nggak berani nolak. Ya sampai akhirnya saya nggak bisa tidur, ya bahkan sampai 2 hari saya coba pelajari, saya searching, saya cari, saya lihat benar-benar luar biasa. Ya kebetulan waktu itu akhirnya saya dapat pemikiran saya kebetulan dari teman, nama teman saya adalah Pak Widi. Waktu saya berada di dunia asuransi dia bilang gini, bro, lu tau nggak kalau cari bisnis yang produk kenapa? Karena produk itu seorang sekali beli omsetnya gede, income-nya gede. Kalau asuransi kan nggak, sudah ditetapkan. Ini loh peganganmu segini. Kalau udah segini ya udah segini seterusnya. Kecil gitu emang ya. Jadi kalau kita dapat ya udah sebatas itu. Akhirnya saya pikir-pikir, wah ini kayaknya ya. Nah, saya coba kalau gitu saya ngomong sama Pak Widi. Ya, kebetulan karena dia sudah yang menyarankan, akhirnya saya tawarkan ke dia. Pak Widi Moko, dia adalah frontline saya langsung ya. Orang pertama yang benar-benar saya informasikan tentang Magic Lab ya, yang saat ini bekerja sama dengan saya. Nah, teman-teman harus ketahui, ketika saya bicara sama Pak Widi, dia pun orangnya pertanyaannya detail. Ya, yang dia tanya adalah pertama sekali dia memang bukan orang produk, dia akhirnya dia nanya berapa ada orang yang sukses nggak di sini? Saya bilang ada, tapi di Taiwan bro. Saya bilang gitu. Kok di Taiwan? Lah terus gimana dong? Ya udah ini baru masuk Indonesia, baru launching di Februari kemarin gitu kan. Nah sekarang pertanyakan dulu lo bilang kalau momennya kita mau bisnis di produk yang income kalau momennya omset segini udah langsung gede gitu kan. Oh gitu ya. Ya sekarang pertanyaannya berapa? Nah saya kasih tahu. Penghasilan tertinggi saat ini 9 bulan itu Wang Yosi namanya 45 miliar. Wow, 45 miliar ya. Signifikan banget. Ya. Nah, itu akhirnya dia tertarik tapi tidak langsung serta-merta langsung bilang, "Oke, saya join." Besoknya dia ngomong, dia cari-cari oh ya benar ada yang dapetin segini loh. Tapi ingat bahasanya masih Taiwan. Ingat teman-teman, bahasanya masih Taiwan dan tidak gampang kala itu menjalankan bisnis Magic Lab. Karena semuanya serba belum bisa dibaca dengan baik. Tapi saya melihat ini luar biasa. Ya, saya belum arah ke bisnis waktu produknya. Begitu saya searching di Google, di YouTube langsung muncul. Wih, gila, testimoninya bener nggak atau direkayasa nih? Tapi saya perhatiin dari sini berubah menjadi sini. Bener nih. Saya cari yang lain. Ini, bener. Ini saya cari, bener. Luar biasa. Ya, akhirnya dari situ saya mengambil kesimpulan ini bener. Ya, karena bener, ya udah. Akhirnya saya jalani. Ini yang luar biasa. Berarti Bapak tertariknya ke Magic Lab itu karena produk ya? Produk. Nah, tadi kan Bapak bilang tuh bahasanya masih bahasa luar. Iya, bahasa Cui Lanseng lah. Cui Lanseng teman-teman ya. Itu bahasa negara mana Pak Cui Lanseng? Pokoknya bahasa yang kita nggak jelas. Ya. Berarti kan Bapak hanya melihat gambar, tidak tahu arti, hanya melihat video gitu ya. Betul. Berarti Bapak translate sendiri. Betul. Luar biasa kan teman-teman ya perjuangan dari leader atas kita loh teman-teman ya. Sekarang kan teman-teman sudah banyak lihat ya, banyak testimoni yang bisa teman-teman lihat ya, yang sekarang dengan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat juga YouTube-nya X-Startin, di situ banyak segudang testimoni teman-teman dan itu real, nyata ya. Itu memang ditangani sendiri ya, ada juga saya yang menangani langsung loh teman-teman pembuktian produk ya. Memang produk kita is the best. Nah, sekarang kita pengen lebih dalam lagi nih Pak Zoni. Berarti Bapak terjun ke Magic Life itu karena produk. Yes. Nah, kita pengen tahu Pak, namanya kita member ya teman-teman ya. Nah, berarti kan di Magic Life itu sudah ada sistem ya Pak? Iya. Sistem. Betul, Nah, sistem di Magic Life itu yang kita tahu ya teman-temannya yang infonya itu kita tidak perlu memikirkan hal jauh, yang kita perlukan hanya dua jaringan? Iya, dua konsep aja. Dua konsep, iya. Kiri dan kanan. Iya. Nah, berarti kan arahannya atau garis besarnya sudah ada dari perusahaan. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan lebih sedikit detail gitu ya Pak ya.
Saya dengar Bapak bersama Pak Widi Iya. itu membuat support system. Betul. Nah, support system itu kan berarti kan support sistem. Iya. Ya kan berarti Bapak menyupport Sistem perusahaan. yang punya perusahaan. Nah, Betul. tujuannya saya pengen tahu ya, teman-teman, saya yakin juga pengen tahu maksud dan tujuan dari Pak Zon bersama Pak Widi itu membuat support system ya. Betul. Itu untuk apa gitu loh teman-teman. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami biar teman-teman juga paham. Oke, teman-teman, tentunya teman-teman yang sudah menjadi mitra aktif di Magic Lab, kalau memang dia edukasi dengan baik tentang konsep kerja atau konsep bisnis di Magic Lab, pasti paham bahwa di Magic Lab itu paling mudah. Ingat itu ya konsepnya. Bener. Sistemnya paling mudah. Nah, Tidak ada yang paling mudah selain di Magic pengen Lab. tahu paling mudahnya seperti apa ya kan Iya. teman-teman? Kenapa saya bilang paling mudah? Kalau teman-teman adalah orang yang pernah berkecimpung di dunia bisnis network marketing, pasti tahu untuk mencapai peringkat itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Berjuangnya untuk reward, untuk peringkat, karena peringkat itu menentukan income dan peringkat itu menentukan reward. Ya, ini luar biasanya di perusahaan lain, tapi lebih luar biasa di Magic Lab, mudah banget. Nah, mudahnya di mana? Mudahnya adalah kita cuma memikirkan dua hal pertama, ya itu cuma awal ya. Kenapa? Karena kita cuma pilih pertama paket. Paketnya cuma ada 3. VIP, Manager, Mobile. Anda setelah pilih paket nggak perlu pusing lagi. Cukup apa? Menjalankan bisnis. Kalau yang serius, bagaimana menjalankan bisnisnya? Cukup mau aktif jadi memiliki bisnis adalah memiliki mitra di satu kiri, satu kanan, dan Anda yang sponsorin. Bukan Sponsor limpahan. langsung ya, Pak? Sponsor langsung ya. Jadi kalau sudah aktif kiri dan kanan, berarti bisnis Anda sudah harus dijalankan. Kenapa? Kalau tidak dijalankan, di situ Anda punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ada belanja ulang. Kenapa harus ada belanja ulang? Loh, ini kan perusahaan Anda. Ini adalah bisnis Anda. Kalau Anda mau bisnisnya tetap jalan, mau bisnisnya tetap aktif, ya masa Anda nggak merasakan produknya sih? Masa Anda nggak pingin sehat sih? Lah kalau Anda nawarin bisnis sehat, bisnis yang dimana bisnis produknya luar biasa, berkualitas, alami, katanya begitu. Tapi Anda sakit nawarin sambil gitu kan. Coba nawarin kemudian sambil ini ada bisnis bagus, tapi Anda dalam keadaan sakit. Kan nggak lucu. Jadi tanggung jawab Anda ketika Anda mensponsor satu kiri satu kanan, bisnis Anda harus Anda jalanin. Serius ya. Serius ikutin duplikasi yang diajarkan oleh Teamwork 101. Ya, jadi sistem support system yang diajarkan di Teamwork 101 ini adalah bagaimana Anda memulai tidak seperti kami. Harus menerjemahkan bahasa Cilanseng itu tadi ya, bahasa Tionghoa, harus meraba-raba marketing plannya seperti apa ya, bedanya seperti apa ya. Harus mempelajarin akun yang banyak sekali menunya gitu ya. Anda benar-benar dipandu, dirawat, diberikan informasi dan semua sudah ada arahan yang tepat. Arahan yang tepat itu bagaimana? Arahan yang tepat itu Anda cuma download di Play Store ya, di situ cari tulisannya TW101net. TW101net. Kemudian ada download dan ingat untuk aplikasi Teamwork 101 itu network builder. Jadi tidak sembarangan orang bisa buka akun yang ada di dalam. Kalau dia masuk ke admin ya ketika daftar, mungkin Anda bisa nginput asal-asalan. Tetapi kalau dia masuk ke admin, maka secara otomatis admin akan mendelete. Karena tidak boleh satupun masuk pendaftaran itu lewat admin. Tetapi harus orang yang jelas. Misal contoh nih saya kasih tahu ya. Misalnya setelah download TW101net, kemudian aplikasi tersebut Anda masuk ke HP Anda kemudian terdisplay, ketika Anda klik di situ di situ ada kotak putih itu ada go, mungkin Anda bisa asal-asalan ketik. Kalau itu asal-asalan ketik masukkan maka di-delete. Maka harus tulis nama orang yang memperkenalkan aplikasi ini ya dengan jelas. Misalnya contoh Rika ya. Tulis Rika. Nah, kalau sudah tulis Rika, go, maka Rika akan muncul. Anda akan menjadi sponsor, di dalamnya itu akan muncul namanya apa? Rika Hidayat. Maka Anda boleh menjelajah akun tersebut di Play Store dan mendapatkan kunci kesehatan, kunci kemakmuran, kemudian ada edukasi dan ada beberapa lagi informasi-informasi yang sangat mudah sekali untuk Anda jalankan di bisnis ini. Bahkan ketika ada nama Rika Hidayat misalnya seperti itu, Anda harus benar-benar nginput data Anda.
Benar-benar input data Anda lengkap, kemudian setelah lengkap diisi, ya kemudian nanti kita akan memberikan informasi kepada Anda atau sponsor Anda memberikan informasi kepada Pak Widi. Pak Widi, ini ada donasi saya lagi mau ngaktifin, tolong diaktifin. Maka dia akan diaktifin karena sudah menggunakan nama Bu Rika Hidayat. Nah, mudahnya lagi apa? Mudahnya lagi kalau Anda menggunakan Play Store tadi, Anda kemana-mana cukup bawa HP. Mau home meeting, mau table talk, mau apapun, Anda cukup bawa HP. Kenapa? Karena semua orang harus mendownload dulu. Setelah mendownload, baru Anda edukasi. Edukasinya lewat apa? Lewat HP. Jadi Anda tidak perlu bawa flipchart, tidak perlu bawa brosur, tidak perlu bawa laptop, tidak perlu segambreng lah bawa-bawanya. Cukup bawa HP, kemudian nanti Anda jelaskan lewat Play Store tersebut. Lewat aplikasi tersebut, ya maaf. Lewat aplikasi tersebut Anda jelaskan, kemudian Anda kasih tahu, ini loh kunci kesehatan, ini kunci kemakmuran, ini testimoninya, ini edukasinya begini, bla bla segala macam. Anda bisa jelaskan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mudah bukan? Menurut Anda apakah mudah? Luar biasa teman-teman Iya. ya. Mudah buat kita sekarang teman-teman. Makanya berarti intinya tuh Pak, kalau misalnya saya tangkap dari bahasa Bapak tadi ya, sebenarnya buat member-member yang sekarang itu hanya tinggal melanjutkan. Betul. Ya. Tinggal ngikutin aja yang sudah ada. Melanjutkan teman-teman. Sementara top leader yang di atas, Pak Zon, Pak Widi dan yang lain-lain itu kan dengan susah payah ya, membabat rumput istilahnya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang jalan di atasnya. Betul. Ya, sangat sayang sekali loh teman-teman kalau tidak bisa mengikuti sistem ya Pak. Betul. Ya. Berarti dengan kita mengikuti sistem, insya Allah kerja keras kita, totalitas kita, fokus kita bisa tercapai, semua mimpi bisa terwujud ya Pak ya. Betul. Bahkan satu lagi Bu Rika, di aplikasi atau apapun sarana yang kami berikan di Timbong 101 itu free, gratis untuk Anda. Karena apa? Kami ingin Anda maju, kami ingin Anda berkembang, ya. Luar gratis, biasa. ya. Itu yang Anda harus ketahui. Ini network builder loh. Sudah dikasih gratis masih tidak mau dimanfaatkan, rugi banget ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman semangat supaya apa? Supaya kita cepat besar, baru kita bicara bonus ya Pak ya. Betul. Kita hanya tinggal ATM, betul nggak Pak? Betul. Amati, tiru dan modifikasi. Iya. Nah, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan ke teman-teman, ya mungkin saya juga harus banyak belajar gitu, cara apa yang ampuh, efektif gitu ya. Yang saya pernah dengar tuh ada 3 hal, apa sih Pak, yang ada no cross training gitu loh, yang maksudnya Bapak arahkan ke teman-teman biar teman-teman yakin, biar teman-teman tahu rel mana yang harus dijalani, jadi tidak menyimpang dari rel kalau mau cepat sukses. Pada dasarnya gini, di network marketing itu memang menjalankan bisnisnya. Kalau kita sudah enak, sudah nyaman, maka kita akan menjalankannya dengan sangat riang. Bahkan kita bilang mudah ya di bisnis network marketing itu. Kenapa? Yang penting ada 3 prinsip ini Anda pegang. 3 prinsipal ini wajib dipegang oleh setiap network marketing manapun. Ya, yang pertama adalah edifikasi. Kenapa edifikasi itu penting? Karena begini, karena Anda punya upline sponsor, Anda punya leader, Anda punya pemimpin, yang dimana pemimpin ini adalah orang-orang yang nantinya mungkin suatu saat akan Anda undang, ya, akan Anda berikan informasi. Ya, edifikasi itu Anda boleh edifikasi semua mitra Anda boleh edifikasi crossline Anda boleh edifikasi upline sponsor Anda boleh edifikasi perusahaan Anda boleh edifikasi siapapun, tapi catatannya adalah edifikasinya jangan salah penempatan. Ya, jangan salah penempatan artinya jangan sampai salah menginformasikan. Ya, contoh, Anda mengundang crossline, ya, itu bukan leader Anda. Kemudian Anda katakan begini, oke baik teman-teman, ini adalah leader saya yang sangat luar biasa, yang setiap hari membantu saya, kemudian dia dengan waktu yang ada, dia akhirnya datang ke acara ini dan dia memberikan informasi. Itu salah. Kenapa? Karena yang namanya crossline itu tidak boleh dia mengisi acara di tempat Anda, kemudian Anda edifikasi seolah-olah dia adalah leader Anda. Itu tidak boleh. Kenapa? Next ke depannya, maka mitra-mitranya dia akan konsultasi sama dia. Padahal kan bukan jaringannya. Nanti ke depannya, maaf nih ya kita positive thinking sih ya. Bisa jadi dia akhirnya, Pak kalau gitu saya dengan Bapak aja deh. Karena ternyata yang upline sponsor saya kemarin kurang bagus. Anda sudah, iya, jadi Anda jangan sampai salah arah. Begitu juga yang kedua, itu tadi yang pertama edifikasi, konsultasi. Ya, konsultasi ini penting ya, Anda meminta arahan.
Anda meminta bagaimana cara menjalankan ini dengan tepat. Anda berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah dan kendala. Anda kan punya impian. Kalau punya impian, berarti besarkan impian, jangan masalahnya. Jadi masalah sekecil ini Anda besarkan, impiannya Anda kecilkan. Ini kan bahaya. Anda punya tujuan dari awal, kemudian tujuan tersebut sudah Anda besarkan, ternyata yang Anda besarkan adalah masalahnya yang tadinya segini, jadi begini. Nah, contoh misalnya begini, konsultasi itu. Kalau ke leader Anda langsung, itu enak. Misalnya gini, Plan, saya kebetulan punya masalah nih. Masalahnya adalah saya lagi prospek ke orang, kemudian orang tersebut ternyata sudah mendapatkan informasi dari orang lain. Dan orang lain tersebut adalah orang yang saya kenal. Tapi orang yang saya informasikan ini, dia tertarik dengan saya. Bagaimana keputusan Anda? Bagaimana keputusannya, Plan? Untuk untuk hal ini, apakah saya arahkan ke orang yang sebelumnya yang sudah dia kenal atau saya yang sponsorin? Nah, itu penting. Ya, bagaimana keputusan upline sponsor Anda atau leader Anda atau pemimpin Anda? Dari situ Anda bisa mengetahui ya bahwa orang ini layak nggak untuk menjadi pemimpin Anda. Nanti saya akan berdiskusi dengan Anda ya untuk lanjutannya karena ini sangat sensitif sekali. Berarti tidak semua leader mempunyai leadership ya Pak? Iya, betul. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Jadi kita juga harus bisa memilih teman-teman ya. Leadership yang, maksudnya seorang leader yang bisa menjadi leadership ya, yang bisa membantu kita untuk meningkatkan bisnis ya Pak. Betul, ya. betul. Jadi yang kedua ini sangat sensitif konsultasi. Apalagi misalnya saya punya mitra A dan B. Ya, mitra A dan B setiap hari ketemu, setiap hari curhat dan segala macam. Hati-hati, jangan sampai dia curhat begini. Waduh, A tahu nggak? Ini Pak John, aduh nggak bener deh. Masa saya konsultasi, kemudian dia ngarahnya ke tempat yang nggak bener, malah nawarin bisnis yang lain. Terus kemudian dia ngomong, iya saya juga merasakan yang sama loh. Dan ternyata dia wablas segala macam negatif. Terusnya akhirnya A dan B ngambil kesepakatan. Kesepakatannya apa? Iya, enakan sama Pak Widi ya. Pak Widi itu asik orangnya, belas segala macam. Nah, karena mungkin, maaf nih ya, saya bilang, mungkin Pak Widi nganggap ini baik-baik aja. Oh iya, udah nggak apa-apa. Kalau kalian mau, A dan B, udah saya juga nggak masalah. Nanti saya bimbing dengan benar. Ya, pemikiran orang beda-beda. Mungkin Pak Widi akan menganggap itu adalah hal yang baik. Ya, tetapi pemikiran saya, loh, kok ngambil-ngambil mitra saya ya? Nah, itu kan nggak baik juga ya. Jadi kita harus benar-benar sinkronkan. Bagaimana ketika orang lain sudah mulai menyeleweng dan dia tahu adalah mitra saya, dia seharusnya mendapatkan edukasi atau edifikasi yang tepat dan benar. Itu konsultasi bahaya. Ya, kalau tidak cara yang tepat. Nah, nanti bagaimana edifikasi konsultasi ini cara yang tepat, Anda bisa hubungin upline sponsor Anda, leader-leader Anda yang luar biasa, pemimpin Anda yang luar biasa. Yang ketiga adalah no cross lining. Ini juga hati-hati. No cross lining ini juga jangan sampai terpicu. Ya, ini nggak jauh beda edifikasi, konsultasi dan no cross lining karena ini mirip-mirip kasusnya ya. Begitu juga no cross lining. No cross lining itu contohnya begini. Kalau seandainya saya punya mitra, anggaplah di Lampung misal gitu ya. Saya punya mitra di Lampung, kemudian akhirnya saya berada di Jakarta karena dia di sana tenang, adem ya. Kemudian dia akhirnya berdiskusi dan minta begini, Pak, leader saya kan ada di Jakarta, Pak. Gimana kalau saya minta bimbingan dari Bapak? Ya, boh, nggak bisa dong. Kata orang Lampung, nggak bisa. Kamu bukan bisnis saya. Ya udah deh Pak, supaya enak, saya di jaringan Bapak aja deh. Ya, karena sekali lagi ingat pemikiran orang, oh ini kayaknya baik. Ya, kemudian akhirnya diterima. Ya udah, kamu jadi mitra saya. Bagaimana dengan yang di sini? Dia akan mikir, kok di grup ngasih tahu closing, kok nggak ada ya di jaringan. Nah, no cross lining itu juga hati-hati. Jangan membebankan beban Anda kepada orang yang bukan jalur bisnis Anda. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Kenapa? Orang lain juga punya bisnis, punya hal yang dikerjakan. Ya, jadi kalau seandainya dia punya mitra 1000 dan Anda punya mitra 1000 yang bukan bisnis Anda, kira-kira Anda diurus nggak? Maka selalulah beraktivitas dengan upline sponsor aktif Anda. Itulah yang hati-hati. Jadi edifikasi, kemudian konsultasi dan no cross lining ini satu paket. Satu paket di mana dengan cara atau konsep yang sama polanya. Jadi jangan sampai salah arah. Jangan sampai salah arah ya. Pastikan Anda konsultasi, Anda berdiskusi tentang 3 prinsip ini pada upline sponsor Anda. Hubungin ya leader pemimpin Anda. Bagaimana cara menggunakan 3 prinsip ini dengan benar? Ya, gitu. Jadi teman-teman, kunci suksesnya itu harus ketiga ini yang kita ikutin ya.
yaitu edifikasi, konsultasi, dan no Cross cross lining. lining ya. Itu berarti kunci wajib ya Pak. Iya, Tidak wajib. di Magic Life aja ya. Iya, tapi dimanapun. dimanapun Iya, ya. betul. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin Pak John bisa ngasih tips handal. Mungkin lebih spesifik lagi Oke. buat kita member-member biar lebih semangat lagi. Maksudnya gini loh Pak, kan banyak nih member-member yang tidur, Iya. member-member yang mungkin hopeless ya. Permasalahan kita kan kadang-kadang gini, kita menawarkan produk, Mm-mm. tapi ditolak. Kan kadang-kadang kita suka gimana gitu Iya. ya Pak. Nah jadi mungkin ada tips dari Bapak yang buat teman-teman biar mereka siap fight, bangkit lagi untuk Oke. berjuang. Intinya gini, kalau HP lowbat pasti dicas. Yes. HP lowbat pasti dicas. Itu sudah pasti, segala sesuatu yang ketika jatuh itu harus dicas. Nah, bagaimana di network marketing ngecasnya? Ngecasnya hanya satu, gampang sekali. Hadiri pertemuan Zoom online, hadiri pertemuan offline, di mana leader-leader Anda mengadakan. Ya, contoh di Medan dengan Bu Fureda, di Lampung dengan Pak Win, di Jawa Tengah dengan Pak J atau Pak Dwi, ya. Kemudian di Jakarta ini banyak, bisa dengan Bu Rika yang ada di Cipayung ini Selasa dan Sabtu, ya. Kemudian dengan saya dan Pak Widi, Jakarta ada Pak Budi, ada di Bandung ada Pak Bambang, ya, dan lain-lain. Bisa, pokoknya intinya hubungin leader offline sponsor Anda. Dan satu lagi, jangan menyerah. Ingat kawan, kalau di online ada 175 juta orang menanti informasi Anda. Jangan selalu melangkah baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Butuh proses tahunan loh. Sampai sekolah itu sampai SMA aja udah berapa tahun kok, 12 tahun. Iya, iya. Ya baru sekian hari, baru sekian minggu, sekian bulan. Tahu-tahu udah bilang, baru 1 orang yang informasiin ya. Baru dia bilang gini, ternyata bisnis Magic Life itu nggak jalan ya. Seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan tidak mau jalani bisnis Magic Life. Lah dia baru ngomong sama 1 orang, tapi sudah men-state seperti itu. Ketika kita menginformasikan kepada orang, konsultasikan sama upline sponsor Anda. Karena saya yakin dia orangnya sudah mumpuni, sudah paham. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau Anda memulai, tingkatkan kemampuan Anda. Bagaimana meningkatkan? Hadir di pertemuan. Pertemuan apapun yang diadakan oleh support system. Karena di situ untuk meningkatkan kemampuan Anda. Kenapa? Karena Anda nanti leader. Nah, coba bayangin kalau ada mitra Anda mengalami seperti itu. Kemudian dia jalan, kemudian dia ngasih informasi pada orang, kemudian dia ditolak. Terus akhirnya berpikirnya seperti itu. Ya, jadi di sini semua akan jadi leader, maka kemampuan Anda tingkatkan. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Kemudian bagaimana cara mengatasi mitra yang ngedrop tadi? Ya, dia juga atau mitra yang tadi tidur tadi itu harus Anda benar-benar follow up setiap hari. Ya, ketika Anda melihat dia lagi posisi ngedrop, mungkin tadinya ada komunikasi, tiba-tiba nggak ada komunikasi, telepon lah. Jangan selalu berpikir closing, setelah itu Anda buang. Ingat, bisnis itu tidak serta-merta bicara uang, tetapi bicara kreativitas dan ide. Karena kreativitas dan ide itu adalah uang. Dari ide dan kreativitas itu hasilnya uang. Jangan selalu berpikir uang. Kalau Anda berpikir uang, kemampuan Anda nggak ada. Ketika ada masalah, pasti Anda muntaber. Ya, Muntaber. mundur tanpa berita. Itu bahayanya. Baru closing 1 sudah muntaber, baru ditolak 1 sudah muntaber. Karena Pak ilmunya belum ada. Jadi pastikan ya selalu hadir dalam pertemuan. Itu kuncinya. Berarti kuncinya teman-teman ya memang kembali ke pribadi masing-masing Betul. maksudnya. Kalau memang kita mau sukses di dunia network marketing, yang saya tarik kesimpulan dari bincang-bincang hari ini dengan Pak Zon, intinya memang harus kembali ke kita teman-teman. Ya kita harus semangat, harus fokus, harus kuat ya. Iya. Harus istilahnya semangat sih kalau saya bilang sih. Jadi Betul. jangan pantang menyerah ya. Iya. Jangan kalau ditolak terus baper kan Iya. gitu ya Nah. Pak Zon ya. Iya, jangan sampai parno lah begitu ya. Jangan sampai parno teman-teman. Jadi kalau kita singkirkan hal itu semua, insya Allah kita bisa sukses. Betul, dan itu harus dilakukan. Tapi yang pasti ya, saya lupa tadi, bahwa yang paling penting dari sekian banyaknya itu kan yang teknis ya, adalah impian. Karena tanpa impian, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah nyampe. Anda tidak akan pernah nyampe. Karena ketika orang tidak punya impian, dia tidak punya perencanaan. Kalau tidak punya perencanaan, pasti tidak punya agenda. Kalau tidak punya agenda, maka tidak mendapatkan omset. Omset itu dari mana? Daftar nama, dari prospek. Itu yang harus Anda pastikan. Impian.
Tidak ada telunjuk di sini yang mendikte Anda. Kamu harus ini, harus closing, harus ini, harus nggak ada telunjuk yang bisa bekerja di sini kecuali impian Anda. Jadi itu yang harus pastiin. Berarti intinya kita harus punya mimpi, teman-teman. Iya. Mimpi yang besar sekaligus aja kali Iya, ya. sekaligus. Biar kita juga Iya. lari kencang Lebih, kali ya. iya betul. Jadi kita harus punya mimpi, teman-teman. Selain punya mimpi, kita juga harus fokus total ya. Dan yang 3 tadi, edifikasi, konsultasi dan cross-lining ya. Iya, betul. Terus ATM itu teman-teman. Iya. Teman ya. Berarti kita harus Duplikasikan penting. duplikasi yang penting ya, Pak Zon ya. Betul. Luar biasa banget bincang-bincang hari ini Pak Zon. Terima kasih banyak ya. Sangat bermanfaat buat saya pribadi dan juga teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini juga saya mau himbau buat teman-teman ya yang mau belajar ya supaya bisa sukses seperti Pak Zon tadi. Teamwork 101 itu mengadakan Zoom setiap hari Rabu malam dan Kamis malam ya Pak. Betul. Nah, Rabu malam yang dibahas tuntas itu tentang kunci kesehatan. Iya. Nah, kalau Kamis malam itu yang dibahas adalah kunci kemakmuran. Iya. Benar ya Pak? Betul. Nah, di sini juga X-Star Team juga mengadakan tempat ya, base camp ya, yang siap untuk mengedukasi teman-teman. Iya. Itu setiap hari Selasa jam 2 siang dan juga hari Sabtu jamnya juga jam 2 siang ya. Yes. Jadi hadiri teman-teman pertemuan yang diwajibkan oleh Pak Zon tadi, offline dan online. Insya Allah kalau kita ikhtiar, kita kerja keras, kita fokus, kita total, kita semangat, insya Allah pasti berhasil ya Pak? Pasti berhasil, nggak mungkin nggak. Itu. Semangat teman-teman ya. Kita pokoknya gimana caranya kita duplikasi, kita ATM mentor-mentor kita yang atas. Saya rasa cukup sekian kali Pak Zon ya. Teman-teman, bincang-bincang hari ini cukup sekian. Nantikan bincang-bincang kita yang lagi ya Pak, yang lebih seru kali ya, yang lebih mengupas tentang perkembangan bisnis di Magic Life teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih yang mau kita tanya. Kalau di sini nanti kepanjangan teman-teman juga bosan kali ya. Jadi kita bagi-bagi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kita sedikit Pak buat nambah semangat, kita lihat seperti biasa. Oke. Teamwork 101 buat hidup luar biasa. X-Star Team bersama kita bisa. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.